Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Brian Pratama Putrendra dengan NIM 135240667. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang paper saya, yaitu A Dynamic Programming Based Analysis of Optimal Strategies for Score Maximization in Tetrio Blitz Mode. Oke, pertama-tama, apa sih itu Tetrio? Tetrio itu merupakan game seperti Tetris yang memiliki 7 blok ya. Game Tetris itu kan kita bisa taruh blok dan pada suatu board 20 kali 10 dan ketika kita memenuhi suatu baris, maka baris itu akan hilang. Oke, jadi di Tetris ini kan ada 7 piece atau 7 tetrominus, yaitu I piece, J piece, L piece, O piece, S piece, T piece, dan Z piece. Nah, masing-masing dari mereka itu punya bentuk yang menyerupai dari nama mereka ya, kayak I bentuknya ya panjang I, dan setiap balok itu terdiri dari 4 titik ya, bisa dibilang ya, seperti ini kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, lalu Blitz mode itu apa? Blitz mode adalah mode di Tetrio di mana ada dalam waktu 2 menit kita harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin, mau dari clear line ataupun cara yang lainnya. Oke, aku akan jelasin dulu tentang 7 piece back randomizer. Jadi sebenarnya di Tetris itu blok tidak muncul secara random, maksudnya di Tetrio ya. Jadi setiap piece itu muncul karena ibarat gini. Jadi ada satu kantong atau bag gitu, dia dimasukin 7 piece, setiap piece ini satu dimasukin, lalu kita ambil satu secara acak. Nah, randomizernya bekerja seperti itu. Jadi ketika satu piece diambil, maka piece itu belum dimasukkan kembali dalam bag, lalu kita ambil satu piece lagi. Nah, ketika bagnya habis, baru bagnya di reset atau diisi ulang dengan semua piece tadi. Oke, lalu di sini kita ada Tetrio Blitz scoring table. Nah, di Blitz itu scoring itu diberikan base point yang berbeda. Makin sulit untuk dicapai, makin banyak poin yang diberikan. Contohnya itu ada single, double, triple, quad. Itu poinnya berturut 100, 300, 500, 800. Di mana quad itu kayak kita langsung clear 4 line secara bersamaan. Biasa disebut Tetris juga. Lalu kita ada spin. Nah, piece-piece di Tetris ini kan bisa di spin, mau di counter clockwise ataupun clockwise. Jadi nanti bentuknya itu bisa bentuknya masih sama, tapi dia itu kayak arahnya berbeda. Jadi kita bisa putar dia ke kiri sekali ataupun ke kanan sekali. Lalu kita ada all clear atau perfect clear itu di mana uh, ketika kita melakukan clear line atau clear baris, board kita menjadi kosong atau bersih ya. Terus kita ada back to back difficult clear itu misalnya kita melakukan quad atau Tetris, maka kita mendapatkan back to back satu. Makin tinggi back to backnya, makin tinggi juga skor yang didapatkan. Lalu kita ada combo bonus. Combo itu eh, kita mengclear line setiap gerakan. Misalnya aku drop satu piece, aku clear line, aku drop satu piece lagi, clear line lagi. Terus terusnya itu kombonya bisa sampai banyak dan poin yang didapat juga banyak. Lalu kita ada soft drop dan hard drop itu cara untuk drop piece-nya ke board. Lalu ada scoring events, tadi aku udah jelasin dikit. Terus ada dynamic programming. Nah, dynamic programming itu apa sih? Jadi kita itu kayak memecah masalah yang besar menjadi submasalah. Nah, masalahnya di sini itu misalnya aku ada di satu state permainan. Berapa skor maksimum tambahan yang bisa aku dapatkan dari state tersebut? Nah, kan kita tidak bisa langsung melihat kayak, oh, ketika aku clear line ini langsung dapat skor segini nih. Jadi lebih bagus dong daripada aku taruh biasa. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih bagus gitu kayak misalnya kita kan bisa lihat blok selanjutnya. Jadi kita bisa mengetahui juga posisi optimal yang untuk ditaruh ini. Siapa tahu nanti akan menjadi skor yang lebih besar. Oh ya, aku lupa jelasin juga di Tetrio kita dapat melihat 5 blok selanjutnya yang akan diambil. Jadi eh, berbeda dengan Tetris biasa yaitu cuma bisa melihat satu blok. Jadi di sini kita bisa lebih menggunakan algoritma lah untuk mengetahui penempatan blok yang optimal. Oke. Terus kita ada problem formulation. Di sini kita ada objective function. Nah, jadi kan Blitz itu punya waktu limit yaitu 2 menit atau 120 second. Maka objektif kita adalah mencari polisi V yang di mana game state-nya itu akan menghasilkan poin yang paling maksimal. Nah, di sini kita uh, merepresentasikan state-nya sebagai ini ya. Jadi ada BT yaitu board okupansinya, terus ada Q itu visible neck piece-nya, ada 5 ya.
Terus ada GT itu remaining piece in the current seven piece pack. Jadi kayak kita juga tentu harus melihat misalnya kita udah mengambil 5 piece dari bag. Nah, jadi di bagnya itu kan sisa 2 piece. Kita sebenarnya bisa menebak kan ada piece apa aja dengan kesempatan 50% seperti itu. Terus ada HT yaitu hold piece. Nah, di Tetris itu kita bisa hold satu piece. Jadi misalnya kita belum mau menaruh piece ini, maka kita bisa hold. Jadi kita lanjut ke piece berikutnya. Dan ketika kita ingin menggunakannya lagi, kita tinggal hold dan men-switch dengan current piece kita. Lalu kita ada action space. Ini untuk merepresentasikan tempat yang legal untuk menaruh piece tersebut karena uh, kita tidak bisa langsung menaruh piece di tempat yang ingin kita taruh soalnya terkadang kita butuh kick, spin atau SRS itu nanti akan aku jelaskan. Terus kita ada transition function. Ini itu untuk apa? Untuk meng-pair sebuah function baru atau untuk state baru ya. Terus kita ada reward function ini untuk um, approximate scoringnya. Terus kita ada dynamic programming modelnya. Oke. Jadi kita ada Bellman recurrence for non Q ini untuk mengetahui kalau next piece Q-nya is known up to finite horizon H. Jadi di sini ada fungsinya. Terus kita ada Bellman recurrence with time discretization karena Blitz itu juga constraint dari waktu, jadi kita perlu mempertimbangkan itu. Terus kita ada expected value for unknown future piece. Ini untuk menghitung sedikit mengkomputasi lah dari piece-piece selanjutnya. Terus kita ada strategi recovery. Terus ada illustration of the DP flow ini ya. Jadi kita ada board dan score-nya sekarang. Terus kita ada branch-branchnya untuk setiap board, setiap piece yang bisa ditaruh. Misalnya kita mau hold, kita mau taruh di sini atau di situ. Terus kita ada board selanjutnya dengan piece selanjutnya ya. Jadi sebenarnya cabangnya sangat sangat banyak. Terus kita ada optimization techniques karena cabang-cabangnya sangat banyak. Pertama ada state compression, yaitu untuk mengkompresi state-nya biar tidak terlalu banyak. Lalu ada dominance pruning, itu untuk pruning saja. Terus ada beam style dynamic programming. Ini untuk hanya menyimpan state-state yang paling bagus lah ibaratnya. Terus ada heuristic evaluation yaitu heuristic, terus ada time cost modeling. Karena Blitz kan waktu, jadi kita tidak tidak hanya untuk memperhitungkan piece penempatan yang menghasilkan skor terbanyak tapi juga menghasilkan skor per waktu. Jadi kita juga memperlihatkan waktu. Jadi kita oke masuk ke implementation design. Di sini di sini implementasi kita ada struktur data yang penting yaitu pertama board, yaitu board 20 kali 10 tempat piece-nya akan kita taruhnya. Terus ada piece queue yaitu antrian untuk piece-piece selanjutnya yang kita ketahui. Terus ada state-nya, ada board, hold, combo, back to back, level score dan lain-lain. Terus ada action itu untuk meletakkan piece-nya, rotation ataupun position-nya. Terus ada parent pointer itu untuk reconstruct the final optimum sequence of placement. Jadi untuk mengetahui dan mengkonstruk optimal penempatan dan apa urutannya. Di sini ada pseudocode singkat untuk apa generate actions yang legal ya. Terus ada dynamic programming with beam pruning. Ini ada juga pseudocode singkatnya. Terus ada complexity analysis. Jadi eh, kita anggap horizonnya sebagai H dan beam width-nya sebagai K. Beam width itu kayak cabangnya lah gitu ya. Terus ada A sebagai maximum number of legal placement per state. Jadi nanti kita mendapatkan kompleksitasnya O, K kali H. Terus ada parameter choice. Ini ada important implementation parameters, ada Q horizon age, terus ada beam width K, terus ada time tick, delta T, terus ada heuristic weights WI, terus ada dominant threshold. Oke, sekarang kita ada analisis singkat, yaitu greedy strategy versus DP strategy. Nah, sebenarnya kan kenapa kita memakai DP? Karena kalau
greedy, misalnya kita ada piece yang bisa menghasilkan double clear yang memberikan skor misalnya 200 gitu kan. Nah, tapi sebenarnya next piece-nya ketika kita meletakkan piece yang memberikan double itu pada tempat lain, kita bisa mendapatkan Tetris ternyata yang memberikan poin yang lebih banyak. Nah, pada pendekatan greedy, tentu saja dia akan memilih yang paling maksimal karena jika kita menempatkan baloknya pada tempat yang biasa aja itu dapat poinnya dikit. Tapi kalau kita clear lainnya kita dapat poinnya lebih banyak. Nah, jadi kalau kita pakai strategi greedy, kita akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal karena dia hanya akan terus clear-clear line dan tidak mencari penempatan blok yang menghasilkan skor-skor yang lebih besar. Nah, dengan DP kita bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi kita bisa mencari misalnya kayak all clear tadi yang memberikan reward yang sangat tinggi. Terus ada strategi back to back preservation. Di sini kita menggunakan back to back, misalnya kita menggunakan Tetris atau kuat atau enggak spin double itu memberikan back to back. Terus kita ada perfect clear potential. Di sini kita melakukan ketika boardnya sudah bisa mendirikan perfect clear kita atau all clear kita langsung melakukan all clear tersebut. Tapi all clear tersebut bisa memecahkan back to back preservation. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Terus kita ada perfect clear openers dan DPC loops. Nah, ini strategi yang paling sering digunakan. Jadi eh, kita kan mengetahui bahwa openers itu atau di Tetrio itu kita ada tujuh 7 piece kan per back. Jadi kita bisa tahu aja gitu eh, opener atau pembukaan yang baik. Jadi ketika kita dapat misalnya O-piece, L-piece gitu, sequence-nya bagus, kita bisa menempatkan sesuai opening kita, lalu mendapatkan perfect clear dari sana. Karena kita bisa nge-approximate atau memperkirakan blok-blok selanjutnya. Terus kita ada work DP case study. Di sini ada ada studi kasus singkat yang akan memberikan bahwa DPC atau PC root akan menghasilkan poin yang paling maksimal atau highest-nya. Jadi di sini kita memilih DPC atau PC root. Untuk ada di sini ada time efficiency, terus ada risk and robustness. Oke, jadi sebenarnya udah membahas semuanya ya, tinggal conclusion dan discussion. Setelah ini aku akan memberikan demo singkat dari program yang telah aku bikin. Tapi sebelum itu aku ingin berterima kasih kepada Pak Rinaldi dan teman-teman sekelasku yang sudah membantu aku memahami strategi algoritma ini dan juga mendukung aku terus. Ini ada referensinya. Oke, langsung langsung saja kita ke bagian demonstrasi programnya. Oke, jadi di sini ada kode. Aku menggunakan bahasa programming Go. Kode ini akan tersedia pada repository GitHub aku. Aku sudah cantumkan linknya pada makalahnya. Di sini kita ada struct move struct-nya, ada candidate, ada pet node, ada state. Terus di sini ada advisor request. Terus di sini kita ada pieces. Kita definisikan sebagai poin ya. Terus ini ada rotate, normalize, dan lain-lain. Oke, kita langsung run saja biar cepat. Oke, di sini aku sudah sediakan juga Tetrisnya ya. Jadi kan kita misalnya meletakkan balok kayak ini bukan mode blitz, jadi ini biar soalnya saat mode blitz harus cepat ya. Jadi untuk demo agak susah, jadi aku di mode Zen aja atau custom. Jadi misalnya kita punya susunan seperti ini dan kita ingin mencari tahu apakah susunan ini bisa dijadikan perfect clear atau enggak. Jadi kita tinggal di sini pada board kita bisa mengklik bagian yang ada piece kita. Terus kita bisa mentar, menaruh juga untuk bagian current piece yang kita miliki dan juga eh, next five piece-nya. Oke, jadi eh, kita sekarang sedang ada piece current-nya yaitu L piece, terus hold-nya adalah S, terus kita ada J piece, L piece.
Opis, terus Spis dan Tipis. Oke, kita bisa rekomen dan place. Nah, di sini programku bakal mencari penempatan yang optimal untuk blok yang sedang kita miliki atau yang hold yang bisa dicapai lah. Oke, di sini kita akan meletakkan SPIS-nya pada board. Jadi SPIS pada board dengan posisi 3,18, jadi kita hold swap ya. Jadi ini kan sekarang current piece-nya lagi apa LPIS, jadi kita hold swap. Jadi ada SPIS, terus kita letakkan dia di sini gini, seperti ini. Jadi boardnya langsung ke clear. Sekarang state-nya sama dengan current-nya masih merupakan JPIS. Jadi recommend place-nya oke, dia meletakkan JPIS di sini. Dan terakhir L-nya harusnya langsung di sini saja ya. Jadi langsung didapat all clear-nya. Nah, sebenarnya kan tadi untuk mencari itu masih agak susah ya kalau dilihat dengan mata mata telanjang gitu. Jadi aku membuat program ini biar bisa mengetahui bahwa ada juga kayak apa pendapatan yang optimal untuk mendapatkan all clear. Oke, jadi sekian untuk demonya ya. Sebenarnya tadi demonya pun bisa kalian lakukan dari kondisi board kosong. Kalian tinggal apa, meletakkan piece-piece yang kalian miliki selanjutnya ya. Jadi itu akan mencari perfect clear atau all clear juga. Tapi untuk efisiensi waktu, aku tidak menempatkan pada video ini. Kalian dapat coba sendiri, ada di repo aku programnya. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan pada video ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.